Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Rianto, calon guru penggerak angkatan kelima. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktekkan praktek coaching dengan alur Tirta. Yang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Ami untuk kita latihan coach ini, saya sebagai coachnya dan Pak Ami sebagai coachingnya. Di prolog percakapan yang ingin kita bahas di sini, yaitu ada seorang guru senior, yaitu guru matematika. Ini umurnya sudah 50 tahun, Pak. Dia ingin supaya itu seperti guru-guru muda, Pak, bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik khususnya untuk siswa, Pak. Kayak sekarang kan banyak media-media pembelajaran yang berbasis TIK, Pak, atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi ya. Kebetulan beliaunya itu mencari Pak Edi selaku partnernya, biasanya yang nyekaskan jagung bersama, Pak. Di ruang laboratorium itu tidak ada. Akhirnya Pak Amik tadi namanya mencari di ruangan guru juga tidak ada. Selanjutnya yang bersangkutan itu mengirimkan WA ke Pak Edi. Nah, sedangkan Pak Edi sendiri memang tidak ada di sekolah hari itu karena ada dinas luar mengikuti pelatihan di Semarang, Pak. Jadi akhirnya Pak Amik ini memberikan mengirim WA atau pesan ke Japri ke Pak Edi, menanyakan keberadaan Pak Edi, tapi tidak langsung dijawab. Hanya saja sorenya kebetulan Pak Edi ada waktu senggang untuk pas istirahat, ini langsung menelpon ke Pak Amik. Nah, itu kurang lebih persepsinya seperti itu, Pak. Prolognya ya. Nah, sekarang kita langsung percakapan saja ya, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum, Pak Amik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Pak Edi bisa telepon saya. Kebetulan sekali ini. Pak Edi mungkin sekarang posisi di mana ya, Pak? Saya di Semarang ya, Pak. Ada dinas luar. Kemarin dapat tugas dadakan dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Pak Basuki itu memberikan tugas kepada saya untuk mengikuti pelatihan di Semarang, Pak. Kami mohon maaf tadi Pak Amik WA tidak secara langsung saya jawab, low respon karena masih sesi diklat, Pak. Jadi mohon maaf ya, Pak. Ini kebetulan saya apa-apa ya. Mohon maaf. Yang seharusnya mohon maaf malah saya, Pak. Ya, saya malah ganggu jenengan nih gimana? Enggak ya? Enggak. Ini ganggu jenengan apa buat ini? Ngomong saya santai, Pak. Mungkin ada yang ini santai, posisi santai. Apa ya, Pak, tadi? Ini, Pak. Dengan telepon saya apa? Cari saya itu. Kebetulan saya itu ada sedikit kendala ini, Pak. Ya maklum ya, Pak ya, orang tua itu biasanya banyak kendala di bidang teknis IT ya. Ini saya punya kendala ya. Mumpung Pak Edi ini lagi santai, nggak diklat, mungkin bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ya. Saya itu ya tahu sendiri lah, Pak ya, saya kan lebih dari 50 tahun. Saya juga zaman kuliah dulu juga nggak bisa komputer, sekarang dituntut bisa komputer. Kadang saya itu minder sama anak-anak itu. Anak-anak zaman sekarang itu kan kalau cuma diajar pakai cara ceramah itu kan ya bosen terus ya, Pak. Jadi gimana, kadang saya pikir kira-kira pembelajaran yang efektif untuk anak-anak zaman sekarang itu kadang ya cara yang lebih bagus itu gimana gitu loh. Mungkin Pak Edi bisa menyarankan kepada saya untuk gimana saya berlaku selanjutnya, intinya saya melakukan apa gitu. Oh iya, Pak, kebetulan ini mumpung saya lagi kosong, kita bisa ngobrol santai ya, Pak. Bisa tadi Pak Amik menyampaikan tujuan Pak Amik cari saya itu ingin curhat mengenai bagaimana cara Pak Amik menyiapkan membuat media pembelajaran gitu, Pak. Nah ini ya intinya seperti itulah, Pak. Saya tahu Pak Edi itu kan
ya guru TIK pasti paham lah, meskipun jenengan tidak ngajar matematika tapi biasanya pengetahuannya terkait teknologi informasi media pembelajaran juga pasti paham jenengan. Makanya saya nyari jenengan malah jenengan kebetulan Ciklat ya, makanya saya hubungi lewat WA ini, dan alhamdulillah malah jenengan yang telepon. Ya, Ya, sih, Pak. kebetulan Yang penting sekali. kita sama-sama bisa komunikasi. Keluhan dari Pak Amik juga sama dirasakan dari teman-teman yang diklat, yang sepo-sepo khususnya juga menyampaikan hal yang sama, Pak. Jadi kebetulan ini nyambung, Pak. Paling tidak bisa ada benang merah yang bisa kita diskusikan. Siapa tahu saya juga dapat ide dari Pak Amik untuk kami sampaikan ke teman-teman yang di diklat yang mengalami kesulitan sama seperti Pak Amik. Nah, dalam rangka tersebut kira-kira apa ya Pak Amik yang Pak Amik inginkan supaya bisa membuat pembelajaran yang menarik itu, Pak? Ya kalau rencana saya sih memang matematika itu kan kadang ada kebetulan ya Pak, materi yang akan saya bahas itu berkaitan dengan grafik. Biasanya kan kita harus menampilkan visual yang bagus. Sebenarnya saya mengajarnya pakai gambar grafik manual itu juga bagus. Cuma kalau gambar grafik manual itu ya lamanya bukan main, baru digambar sekali, kemudian dijelaskan, dihapus lagi, gambar lagi, lama lagi lah. Kalau misalkan saya bisa memanfaatkan teknologi atau aplikasi yang bisa membantu saya, kan mungkin lebih enak Pak, cepat, saya jelasin juga cepat, anak-anak juga lebih mudah untuk melihat grafiknya. Kalau saya gambar sendiri mungkin ya bisa mencong atau melengkungnya tidak pas atau gimana, kan resiko juga ya. Itu rencana saya pengennya sih pengen mempelajari mungkin ada aplikasi yang bisa membantu dalam belajar matematika saya itu. Oh, itu banyak Pak aplikasinya yang bisa panjenengan gunakan, Pak. Yang Anda gunakan banyak. Mungkin yang paling sederhana ya kita bisa pakai Excel itu, Pak, atau kombinasi dengan PowerPoint. Apakah Pak Amik sudah pernah mencoba pakai Excel dan PowerPoint, Pak Amik? Untuk mencoba iseng-iseng latihan-latihan sendiri. Apakah sudah pernah, Pak? Saya sih belum pernah ya. Kalau di Excel ya paling saya ngitung itu sum, average itu aja. Belum pernah sampai ke fungsi-fungsi yang lebih spesifik seperti itu, belum pernah malah. Ya, itu bisa ya Pak? Bisa Pak. Pakai Excel ya? Bisa untuk Pak visualnya lebih untuk grafik itu, kalau sekedar grafik dipakai Excel juga sudah cukup Pak. Tapi kalau Pak Amik lebih baik lagi ya mungkin pakai GeoGebra itu lebih bagus lagi Pak, lebih sederhana, lebih bagus Pak. Mungkin bisa Pak Amik mungkin Pak Amik bisa belajar dari beberapa fasilitas yang ada. Mungkin selama ini Pak Amik untuk belajar TIK itu dari mana ya Pak ya, kalau boleh cerita? Kalau saya misalkan pakai Excel itu kan belum pernah pakai yang fungsi-fungsi itu Pak. Saya belajarnya kadang saya lupa rumus ya kan. Misalkan kalau mau mencari ranking dari 30 anak itu rumusnya apa. Nah itu saya biasanya carinya lewat YouTube Pak. Kan dijelaskan itu Pak. YouTube rank .2 dari kolom baris kolom keberapa itu langsung keluar rankingnya lah. Itu saya biasanya pakai YouTube yang ngajari. Tapi kalau yang grafik ini saya juga belum pernah nyoba Pak kalau pakai Excel ya. Mungkin bisa juga ya Pak, saya belajar di YouTube itu ada ya Pak kira-kira? Di YouTube ada. Kalau saya bikin kalau mungkin Pak Amik gitu belajar dari YouTube kesulitan, mungkin ada cara yang lain mungkin Pak Amik bisa tempuh. Kalau misalkan di YouTube Pak Amik kurang jelas, mungkin ada cara lain Pak yang panjenengan bisa lakukan. Kira-kira apa ya Pak? Kalau cara lain sih kebetulan sih saya punya temen yaitu Pak Anton, itu dulu ketua MGMP saya ya matematika, cuma sekarang sudah jadi kepala sekolah di SMA Rembang, itu di SMA daerah Rembang sana. Biasanya pinter IT, tapi kebetulan sih saya belum nyoba hubungi beliau, kira-kira mau atau enggak ya. Mungkin bisa saya coba kalau itu. Iya. Itu sudah bagus untuk menghubungi Pak Anton. Iya. Nah itu sudah bagus. Tadi Pak Amik sudah menemukan dua cara. Cara pertama lewat belajar lewat YouTube, yang kedua bisa langsung tanya ke rekan sejawat dalam hal ini yaitu Pak Anton. Nah kira-kira Pak Amik selain ingin pelajari yang paling sederhana dulu, bisa misalkan pakai Excel, pakai
nanti yang tampilan layoutnya pakai PowerPoint, ini yang paling mudah Pak, mungkin yang bisa Pak Amik lakukan. Nah, cara yang perlu ditempuh dari Pak Amik untuk belajar ini kan tadi Pak Amik sudah menyampaikan. Satu apa tadi Pak? Dari YouTube ya. Terus yang kedua tadi apa Pak? Dari YouTube. Dari YouTube sama yang kedua. Yang kedua sih rencana saya itu. Biasanya Pak Anton itu sahabat saya itu mau ngajari, tapi karena mungkin kebetulan sekarang dia jauh, jadi mungkin saya bisa menghubunginya pas weekend. Oh gitu ya. Ini kan kebetulan Kamis ya Pak. Oh iya. Besok Sabtu selesai. Juga saya pernah ketemu dengan Pak Anton, orangnya memang bagus itu untuk IT-nya, makanya dia lolos kepala sekolah. Nah itu bagus tuh Pak, salah satu solusi terbaik. Nah dari kedua solusi tadi, mungkin Pak Amik yang paling bisa dilakukan apa ya Pak dari dua solusi tadi Pak? Yang kalau enaknya sih mending saya ketemu Pak Anton saja. Oh, gitu. Ya kalau enaknya sih mending ketemu Pak Anton saja aja yang ngajari langsung. Oh, iya. Kalau YouTube kan cuma satu arah ya Pak. Iya. Cuma video mendengarkan. Iya kalau nanti yang saya buat itu sama. Kalau beda kan malah saya bingung. Oh, iya. Mending bagusnya ya besok Sabtu aja lah Pak. Saya tak ketemu Pak Anton. Nanti saya minta tolong buat ngajari cara membuat media pembelajaran yang efektif, terutama untuk grafik fungsi itu loh ya. Mungkin bisa itu, Sabtu aja bisa itu. Dari kedua cara tadi kira-kira yang memungkinkan dulu, karena Pak Anton kan mungkin hari weekend Pak ya, sedangkan Pak Amik mungkin besok sudah harus persiapan. Mungkin cara yang lain mungkin yang perlu Pak Amik tempuh apa yang paling memungkinkan dalam waktu dekat ini Pak, 1 hari 2 hari ini. Kalau Pak Anton kan mungkin hari ini ya, hari Sabtu ya Pak ya. Hari Sabtu. Okay. Ya kalau yang paling gampang memang saya harus nonton YouTube dulu ya. Mungkin hari ini pun saya lakukan bisa, nanti malam saya lakukan bisa, itu yang pertama. Tapi nanti tetap saya lanjutkan untuk praktek ya Pak. Rencana saya sih seperti itu. Hari ini saya nonton, kemudian bisa pakai praktek. Kalau memang masih ada kendala ya saya ke Pak Anton. Tapi kalau memang saya sudah bisa ya tidak usah ke Pak Anton, kayaknya tidak apa-apa ya kalau sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Soalnya kan kebutuhan saya untuk media ini kemungkinan minggu depan ya sudah masuk ke bab baru. Makanya kadang saya ketika ada permasalahan seperti ini langsung hubungi jenengan. Biasanya jenengan kan punya solusi-solusi yang jitu lah ya, untuk membantu saya. Tapi kebetulan jenengan pas diklat, jadi ya saya harus mencoba mencari orang lain yang mungkin ya dekat, tapi saat ini dinasnya di jauh, jadi nggak bisa bertemu setiap saat. Ya tadi bagus tuh Pak Amik, tadi sudah menemukan cara yang paling mudah dulu, kita belajar dari YouTube yang paling ringan-ringan dulu, itu sudah bagus Pak. Dan mungkin bisa dilakukan rencananya kapan? Kemarin tadi kan Pak Amik sudah menunjukkan ya, rencana besok Pak ya kelihatannya ya. Nanti malam saya coba. Nanti malam. Nah, harapannya apa Pak setelah Pak Amik bisa mencoba dari YouTube itu? Kalau mungkin harapan saya semoga nanti saya bisa menampilkan pembelajaran yang lebih menarik buat anak-anak. Jadi yang pertama ya anak-anak lebih paham materi yang saya jelaskan. Yang kedua mungkin saya bisa lebih pede ngajarnya ya, karena saya bisa menampilkan hal baru yang mungkin sebelumnya tidak saya munculkan kepada anak-anak. Dan yang terakhir kebutuhan teknologi itu memang sangat penting Pak, karena mengikuti perkembangan zaman saat ini, orang yang tua-tua ini banyak yang terlewatkan masalah teknologi ini ya Pak. Kalau nggak ada yang bantu kayak jenengan ini memang bingung Pak. Emang zaman saya muda itu yang namanya komputer ya belum ada, bikin skripsi pakai mesin ketik. Sekarang kita harus pegang komputer setiap saat, ada Zoom, saya bisa WA gini aja sudah alhamdulillah gitu ya. Ya memang kita harus banyak belajar, terutama masalah IT. Ya itu sudah bagus Pak, lewat WA kan sudah termasuk salah satu pembelajaran variasi tidak monoton Pak. Lewat WA misalkan nanti Pak Amik bisa lewat materi sampaikan lewat WA, nanti hari berikutnya
bisa panjenengan ulas. Nah ini sudah bagus ini Pak Amik sudah bisa menggunakan beberapa perangkat dari WA, bisa dikembangkan Pak. Tadi kan Pak Amik juga sudah menyampaikan bisa juga Excel walaupun sedikit-sedikit, nanti bisa dicoba itu Pak, bagus Pak itu untuk sambil jalan nanti. Mungkin hari Sabtu tadi kan Pak Amik kelihatannya kenal sekali dengan Pak Anton, bisa jadikan landasan untuk bertanya Pak. Kalau mungkin ketemu saya kesulitan dengan Pak boleh, itu bagus itu Pak. Nah, kira-kira mungkin ada yang mungkin dari obrolan ini Pak, mungkin yang bisa Bapak terima solusinya tadi ya, sudah bisa apa tadi Pak? Menurut saya yang panjenengan ya memang sudah bagus Pak, solusi jenengan memang sangat bermanfaat buat saya. Nanti coba saya segera lakukan dan segera saya tindak lanjuti agar proyek-proyek saya ke depan untuk mengajar itu segera terselesaikan dengan baik. Ya Pak, terima kasih juga Pak sudah membantu. Matur suwun loh Pak, jenengan sore-sore seperti ini telepon saya, panggil saya yang butuh, tapi jenengan yang repot-repot telepon malahan. Mohon maaf. Iya, sama-sama Pak, terima kasih. Saya juga mohon maaf Pak, ini tidak bisa lama-lama bincang-bincang dengan jenengan karena sudah mulai sesi lagi Pak. Tidak apa-apa. Matur suwun loh, sudah dibantu banyak. Ini sudah dikasih solusi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amik sudah kita bincang-bincang latihan walaupun masih kaku ya. belum senetral, memang beda Pak dengan kita secara daring dengan luring itu beda Pak, chemistry-nya tetap beda ya Pak yang kita rasakan, belum bisa sepenuhnya menyatu dalam artian perlu mungkin perlu latihan lagi yang lebih mendalam. Kalau refleksi yang bisa saya lakukan dari yang perbincangan kita ini, saya selaku coach tentunya ini kami kadang kehabisan untuk pertanyaan pemantik sama seperti Pak Amik tadi yang pas untuk supaya bisa mancing setelah jawaban ini bingung kita Pak, supaya nanti mudah dijawab dan coach ini punya inisiatif untuk menjawab yang lebih istilahnya yang lebih jelas, bisa menjelaskan sendiri. Nah itu yang kadang kita memilah istilahnya kalimatnya yang mungkin yang perlu kita asah itu Pak. Pertanyaan yang berbobotnya yang perlu kita asah. Walaupun mungkin dari urutan alur kitanya sudah masuk, cuma untuk pertanyaan yang berbobotnya yang perlu kita tekankan di situ juga masih dirasa kurang Pak. Itu mungkin dari kami selaku coach. Mungkin dari coach panjenengan selaku coach apa Pak, mungkin ada refleksi yang perlu kita lakukan di perbincangan kita. Kalau saya sendiri memang kadang karena ini memang latihan ya Pak. Kalau saya secara pribadi sebagai coach itu tanya ke coach itu karena saya membutuhkan solusi dari sebuah permasalahan yang saya alami. Tapi ketika kita belajar di alur tirta ini, itu kan seakan-akan si coach itu harus menemukan caranya sendiri dengan pertanyaan pemantik yang jenengan yang coach katakan, ya kan, seperti itu lah. Itu yang kadang saya kesulitan sebagai coach itu nyari solusi, tanya sendiri, harus cari solusi sendiri ya, seperti itu lah Pak. Kadang yang di alur ini yang saya masih belajar banyak itu seperti itu. Ya, ini kan tadi meskipun refleksi dasarnya memang sudah tahu alurnya sih memang. Cuma ketika kita tanya sendiri dan harus cari jawaban sendiri, kadang itu yang kurang maksudnya kurang langsung klik gitu. Ya, beda dengan kalau kita kenyataan tetap beda. Awalnya itu chemistry-nya sudah nyatu, beda. Jadi kita tinggal melanjutkan nyambung. Nah, ini kan refleksi dari kegiatan coach dan coachingnya. Nah, kalau refleksi dari refleksi dari percakapan yang kita lakukan, tema yang kita lakukan, saya selaku coach untuk guru istilahnya yang menelpon Pak Amik itu kan tentunya tadi ya sudah ada beberapa solusi yang mungkin ditemukan sendiri oleh coach tentunya selaku Pak Amik di guru matematika. Nah ini mungkin ada refleksi dari Pak Amik selaku coachingnya terkait dengan materi yang tadi kita bincangkan Pak, khususnya yang ini.
yang kita bincangkan ini. Kasus yang kita bincangkan yang kasus kedua ini. Selaku coaching Apa ya? merasa anu enggak Pak istilahnya ada Terbantu. enggak dengan pemantik pertanyaan? Saya memang kalau dari segi percakapan sih sangat-sangat membantu ya Pak, sangat-sangat membantu. Cuma kadang saya itu yang mikirnya itu ya, memang di alur coach ini ya, yang saya seperti jelaskan tadi, kita bertanya terus kemudian dituntun untuk menjawab dari pertanyaan sendiri. Ibaratnya masalah kita apa, kita dipancing coach untuk menyelesaikan masalah kita sendiri kan. Yang sudah kita ketahui sebenarnya seperti itu kan. Ya, Sebagai coach memang saya beratnya di situ. ya paling enggak kita sudah dapat pembelajaran yang sangat berharga Pak 2 hari ini tentang bagaimana berlaku sebagai coach ataupun sebagai coach. Nah ini sudah hampir setengah 6 lebih ya Pak. Kita kembali ke room aja ya. Ini sudah bentar, tak hentikan dulu kembalikan dengan stop recording dulu Pak. Matur suwun nggih Pak Edi.